Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tagyirul qada'a illa bid-du'a. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatidz yang sama-sama kita muliakan, pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di minggu pagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih nilai-nilai ibadah yang berbentuk pahala di masjid yang kita cintai ini. Sebab habis melaksanakan salat subuh berjamaah, lalu waktu kita isi dengan duduk sejenak untuk mengikuti taklim, mengikuti pengajian. Kata Nabi, satu saat saja engkau duduk di majlis taklim mengikuti pengajian, itu nilainya jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih hebat daripada kita melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi sholat sunnah 1000 rakaat kalau mau ngebanding-banding pahala itu masih kalah dengan orang yang melakukan taklim walaupun satu saat. Satu saat bisa saja 5 menit, bisa saja 15 menit, bisa saja setengah jam, bisa saja 1 jam. Itu namanya satu saat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya udah kado ngasih judul ke Pak Imam. Intinya kajian kita pagi ini adalah merubah takdir. Takdir kita rubah, bagaimana cara merubahnya? Sebab kita yakin dan percaya bahwa percaya kepada qada dan takdir Allah itu merupakan salah satu daripada rukun iman yang harus kita yakini, yang harus kita percayai, bahwa apapun saja yang terjadi pada diri kita pada dunia ini itu semata-mata sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima takdir itu. Kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, terima kita, nggak ada protes-protesnya. Kita terima takdir itu ketika kita ditakdirkan jadi orang hebat. Kita terima takdir itu ketika kita ditakdirkan jadi orang pinter, ketika kita ditakdirkan jadi pejabat. Tapi ketika kita ditakdirkan jadi orang miskin, rata-rata manusia nggak bisa nerima itu. Kalau kita ditakdirkan jadi orang bodoh, rata-rata manusia nggak terima itu. Kan bodoh mah bukan dosa. Bodoh dosa nggak? Ya. Nggak dosa. Yang dosa mah kalau nggak belajar, itu baru dosa. Iya. Kalau bodoh mah takdir.
Walaupun kita belajar puluhan tahun, kalau IQ kita memang ditakdirkan Allah rendah, ya gak kepaham-paham. Tiap minum es, ditiupin dulu. Jadi intinya, segala kodok dan takdir Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun yang terjadi di alam dunia ini, baik itu bentuknya kebaikan atau keburukan, itu semata-mata datangnya tak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngajarin sama kita. Kata Rasul, setiap daun yang kering, lalu dia jatuh ke bumi, itu semata-mata dia jatuh karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun kejadian yang ada di alam dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah min qabli an nabraha. Kejadian apapun yang terjadi di alam dunia ini, termasuk yang terjadi pada diri kita masing-masing, kata Allah, pada diri kalian masing-masing, kata Allah, itu semata-mata udah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabraha, jauh sebelum kalian itu diciptakan. Ini luar biasa. Karena sudah dicatat duluan. Ini masing-masing udah nerima catatannya, udah ada catatannya. Meninggalnya tahun berapa, sakitnya tahun berapa, sembuhnya tanggal berapa, udah dicatat. Nah sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi manusia tidak beruntung? Begitu. Kita udah lama-lama berumah tangga, belum juga diberikan keturunan, itu kan masalah. Kita lama-lama kerja usaha, tapi hasilnya tidak memuaskan, itu kan ketentuan Allah. Lalu bagaimana bisa merubah? Tadi katanya udah nggak bisa dirubah ketentuan Allah. Bahkan ketika manusia berada di dalam kandungan dalam usia 4 bulan 10 hari, itu semua sudah beres. Berbarengan dengan Allah meniupkan ruh ke dalam jasad bayi yang sedang dikandung itu, berbarengan pula ditulis ketentuan-ketentuan Allah dan apa yang akan terjadi pada cabang bayi. Berapa dia punya usia, sudah dicatat oleh Allah. Berapa banyak dia akan memperoleh rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa jodohnya, orang mana jodohnya, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak istrinya, itu pun termasuk catatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Jakarta rajin banget nganjangnya, kalau ketentuan Allah, catatan Allah cuma satu, Pak. Tetap aja satu. Ismanto tuh. Iya. Dia kalem banget kalau memang ketentuannya 3, maka tetap aja 3. Ibu nggak usah tersinggung kalau saya ngomong begini. Ya, ini masalah lagi ngomongin kodok dan takdir Allah. Iya, lagi romannya Ibu. Apa? Enggak suka amat sih kalau orang ngomongin istrinya 2, 3, 4. Padahal itu memang ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Gara-gara ayat ini ibu bisa jadi kafir. Nih, gara-gara ayat ini. Kata Allah, nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu anggap baik, 2, 3, atau 4. Secara pribadi, satu pun nggak ada ibu-ibu yang nerima ini ayat. Kalau pakai hawa nafsu, awas, hati-hati Bu. Bisa kafir kita. Jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat dalam Al-Quran, satu huruf saja dalam Al-Quran kita ingkari, maka nyata-nyata kita telah kafir.
Sebab Al-Quran, percaya kepada kitab Allah, bagian daripada rukun iman yang 6. Kita umat Islam percaya kepada kitab Allah yang namanya Al-Quran. Suratnya 114 surah, juznya 30, ayatnya 6.666 ayat. Kalau diglobalin ya Pak Ustaz ya, kalau diglobalin, kalau dirinci kita hitung dulu satu-satu. Nanti juga ada masalah, bismillah itu ayat Quran apa enggak? Kata Imam Syafi'i, bismillah itu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kata Imam Maliki, bismillah itu bukan ayat daripada surat Al-Fatihah. Itu aja udah beda tuh. Beda satu. Yang satu mengatakan sekian, yang satu mengatakan sekian dari bismillah saja. Itu nanti dikaji sama Ustadz yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya cuma mengingatkan, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, jangankan satu kalimat, satu huruf saja kita tidak mempercayai itu apa yang ada dalam Al-Quran, kafir kita. Makanya jangan sampai apa? Jangan sampai mengingkari ayat itu. Sebab kata Allah, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Siapa yang tidak yakin, tidak mempercayai, tidak menyetujui apa yang aku firmankan, ayat-ayat Allah, saufa nuslihim nar, dia nanti akan kami giring. Bukan digiring kayak kebo, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Makanya jangan sampai walaupun ada ayat ini, walaupun kita nggak nerima, saya percaya, saya setuju dengan ayat Allah itu, saya setuju dengan ayat itu ya Allah, aku setuju dengan ayat itu ya Allah, tapi aku nggak setuju kalau suamiku kawin lagi. Sama ayatnya kita setuju, sama suami kawin lagi kita nggak setuju, gitu. Ini namanya iman. Itu boleh itu. Boleh. Saya setuju sama ayat itu Pak Ustaz, tapi saya nggak setuju kalau suami saya kawin lagi. Nggak apa-apa, itu mah hak ibu. Ya hak ibu itu mah. Boleh laki kawin lagi, satu syarat, saya udah mati. Kalau udah mati mah boleh dong. Masa kalau bini udah mati, laki mau kawin lagi nggak boleh? Gimana sih bu? Kejem amat sama suami. Nah sekarang bagaimana nih kita, keadaan kita? Kita mau nerima ketentuan Allah apa enggak yang ada dalam diri kita? Kita mau ikhlas enggak dengan apa yang telah Allah tentukan terhadap diri kita? Sebab nggak bisa takdir mah dirubah dengan jalan apapun, dengan jalan usaha nggak bisa, dengan jalan rajin bekerja nggak bisa. Tapi baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, la taghyirul qada'a illa bidu'a. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dia tidak akan pernah bisa berubah kecuali dengan kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu. Jadi masih ada syaratnya, masih ada sarana untuk berubah takdir. Andaikan kita ditakdirkan oleh Allah seumur-umur kita menderita sakit, maka sakit itu bisa diobati dengan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita tidak nerima dalam hidup ini, di tempat kerjaan kita selalu jadi bawahan, kita ingin merubah takdir nasib kita supaya diangkat derajatnya, ditinggikan pangkat jabatan dan kedudukannya, bukan dengan cara usaha, tapi dengan cara berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu juga nggak bisa usaha apa-apa. Kalau memang takdir Allah menyatakan bahwa suami itu beristri lebih dari satu, nggak bisa. Mau digalakin kayak apa juga nggak bisa. Mau diomelin kayak apa juga nggak bisa. Bisanya dengan cara apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir hanya bisa dirubah dengan kekuatan doa. Ini kan permasalahan kita itu.
Kita malas untuk berdoa kepada Allah. Kita malas untuk memohon kepada Allah. Kita jarang habis sholat 5 waktu sejenak kita duduk untuk mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan sholat yang 5 waktu itu sarana bagi hambanya untuk bertemu dengan Allah. Itu sarana bagi hamba Allah untuk menceritakan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kita kan lebih asik cerita sama CS kita. Kita lebih santai, kita cerita kesusahan kita, penyakit kita, kerepotan kita, dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita, yang hampir sudah bisa dipastikan tidak akan mampu untuk menolong kita. Iseng-iseng lah ibu cerita sama teman tentang kesusahan ibu, ngebantuin maka gak bisa itu temennya, yang jelas malah cerita ibu akan dia ceritakan kepada orang lain. Kesusahan ibu yang diceritakan kepadanya suatu saat akan diceritakan lagi kepada orang lain. Sebab begitulah memang watak ibu-ibu. Dia suka cerita kejelekan orang kepada orang. Bukan ibu-ibu sini tapi yang bukan. Celeduk kemarian dikit. Allah Akbar, luar biasa. Allah begitu cinta kasih sayangnya kepada hambanya. Sampai setiap hari Allah ingin bertemu dengan kita. Allah ingin dengar keluh kesah apa yang akan mereka sampaikan kepada Allah. Kata Allah, keluh kesah hambaku yang disampaikan kepadaku, kata Allah. 5 kali Pak dalam sehari. Itu yang wajib, gak tanggung-tanggung. Kita ditunggu Allah dalam setiap hari itu 5 kali. Kita dinanti Allah dalam sehari itu 5 kali Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali. Dan bukan cuma ditunggu, dipanggil sama Allah. Manggilnya bukan dengan bahasa yang pelan, tapi bahasa yang kencang. Melalui suara azan, melalui tenggorokan kerongkongan para muadzin di masjid-masjid, di musola-musola, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manggilnya juga memaksa, harus kencang. Sebab azan itu nggak boleh dilakukan dengan tanpa terdengar suara. Bahkan sunnahnya mesti suara azan itu terdengar jauh. Kemarin makanya kita tersinggung juga tuh, ada orang ngomong speaker masjid udah jangan kencang-kencang, cukup 100 meter aja. Jadi speakernya kudu diganti dengan speaker tukang tahu bulat. Iya. Ya syaratnya azan kan harus terdengar. Sebab azan itu panggilan khusus untuk menandakan bahwa waktu sholat telah tiba. I'lamun mahsusatun, pengumuman yang khusus yang boleh dikumandangkan ketika waktu sholat telah tiba. Nggak boleh jam 10 siang teriak-teriak hidupin toa masjid lalu zikir dengan menggunakan kalimat azan. Nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar jam 10 siang. Mau kentir. Hah? Banyak yang datang ke masjid. Banyak yang datang ke masjid. Mau ngapain? Mau ngomelin, gila lu mah. Jam 10 udah aja, kan gitu. Makanya kalau pengen supaya masjid pengen ramai, pengen banyak didatengin orang, udah azan jangan pada waktunya. Semua orang datang kata dia. Kan bukan musola menggila-gilain kita. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai begitu kata Allah, hayya 'alal falah. Ayo kemari kumpul nih. Dirikan sholat, cari keberuntungan di dalam masjid, cari keberuntungan di hadapan Allah. Kalau mau cari untung, hayya 'alal falah. Ayo kemari di masjid. Biar lagi sibuk banget kerja, tinggalkan kerjaan. Sebab sesibuk apapun kita kerja,
tetap tujuannya mah adalah keberuntungan, dan keberuntungan pada saat itu adanya di dalam masjid. Tapi bagi kita mah kalau azan Johor itu Pak buat patokan, apalagi buat tukang. Ini buat orang lagi bangun nih. Ya, begitu azan Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, udah azan Johor. Ini berarti waktunya makan. Kata kuli, kayak anjur kan dia. Azan waktunya sholat, aja bilang waktunya makan. Nih, Allah begitu memanggil kita untuk menghadap kepadanya, sekedar menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen banget Allah pengen. Bahkan dalam bahasa yang cukup indah, baginda Rasul mengatakan, Innallaha yanzilu ila samai dunya. Innallaha yanzilu ila samai dunya fi jawfil lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dari aras ke langit dunia pada setiap pertengahan atau pada setiap ujung malam. Setiap malamnya Allah turun. Dari mana? Dari aras. Kemana? Ke langit dunia. Langit dunia itu mana? Kalau kita keluar, kita nengok, itu nampak ada langit, itu langit dunia namanya. Allah ada di situ tuh sampai subuh. Dari sepertiga malam sampai subuh Allah ada di langit dunia. Ngapain Allah ada di langit dunia? Untuk menyaksikan hambanya yang di tengah malam bangun munajat kepada Allah, memperhatikan siapa hamba-hambaku yang sedang istighfar, siapa hamba-hambaku yang sedang memohon kepadaku, siapa hamba-hambaku yang sedang mengadu kepadaku, siapa hamba-hambaku yang sedang meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Kurang apa lagi Allah? Sehari 5 waktu Allah nunggu kita. Cuman kitanya aja ini nggak paham, nggak ngerti kita lagi ditungguin Allah, nggak ngerti. Makanya dipanggil Ramadan juga nyantai aja, ntar aja, baru juga aja. Begitu komat, ntar masih ada waktu, baru juga komat. Johornya jam 3 Johor. Dan itu soal jadi ustad lagi. Saudara-saudara, kayaknya ini kita kiamat makin dekat. Kok tahu? Iya, buktinya peredaran waktu begitu cepat. Kok tahu? Baru saja saya habis sholat Johor, udah ada asar. Ya jelas lah, orang yang sholat Johornya jam 3. Selesai Johor ada asar. Model kita gitu. Masya Allah, nggak tepat waktu. Padahal sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada matahari sebagai jam penentu. Ditambah lagi kita punya jam digital. Di HP kita ada jamnya. Di tangan kita ada jam. Tapi tetap aja Johornya masih jam 3, asarnya menjelang maghrib. Makanya orang sekarang mah hebat. Kenapa hebatnya? Kayak ulama-ulama dulu. Kayak para wali-wali dulu. Kenapa? 2 waktu sholat dengan 1 wudhu. Iya, ulama dulu kan begitu. Kalau sholat wudhunya nggak batal, Pak. Sholat Johor sampai asar wudhunya nggak batal. Percis orang sekarang. Iya, sholat Johor sama sholat asar 2 waktu, satu kali wudhu. Ya karena berdekatan itu. Masya Allah. Kita sia-siakan waktu kita, Pak. Nah sekarang bagaimana cara merubahnya? Itu tadi doa. Takdir hanya bisa dirubah dengan doa. Berapa banyak Allah menawarkan kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Ada lagi ayatnya. Wa idza salaka ibadi fa inni qaribun mujibu da'watad da'i. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Pak, udah begitu banyak kita ditawarkan, tapi kita nggak ada semangat-semangatnya. Nyantai aja lah, Allah ini yang nawarin. Tapi kalau ditawarin sama manusia, ini biar bapak kan kelihatannya hidupnya agak lumayan, tinggalnya di komplek bangun reksa. Kalau camat mengumumkan saudara-saudara wargaku, besok tanggal 16 kumpul di depan kecamatan,
Setiap orang yang datang ke kecamatan akan aku kasih hadiah sebanyak 25 juta rupiah. Kumpul jangan lupa jam 9 pagi. Ini orang bangun reksa kira-kira jam 6 pagi udah nongkrong di kecamatan belum? Hah? Ya 25 juta Pak. Lumayan ada gajian 2 bulan ini. Kalau kita ditawarkan dengan dunia, kita Masya Allah semangatnya luar biasa. Tapi ketika Allah nawarin kita dengan nilai-nilai akhirat, ketika Rasul menganjurkan salat raka'ataini min salatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, kau salat 2 rakaat fajar, maka nilai pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nggak ada yang semangat tuh Pak. Nyantai aja. Biarinlah, cuman pahala sih. Ini cuman pahala. Pahala mah nggak laku kalau dibeli beras. Ayo coba kita bangkitkan dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan cucu kita ditakdirkan susah dalam mencari ilmunya, sulit dalam mencari ilmunya, kita munajat kepada Allah. Cuman ada syarat. Sebab bukan 1-2 orang, hampir kebanyakan di kita. Barangkali semua di sini punya pengakuan. Bagaimana Pak Ustadz? Udah 15 tahun saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi 15 tahun selama itu pula kayaknya doa kami belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya pengakuan kita begitu nih semuanya nih. Iya. Gimana saya mau berdoa kepada Allah? 15 tahun saya berdoa supaya diberikan keturunan, tapi sudah 15 tahun kami berdoa belum juga diberikan keturunan. Padahal perintahnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya doamu akan aku kabulkan. Mintalah kamu kepadaku, niscaya permintaanmu itu akan aku kabulkan. Tapi pengalaman kita kayaknya udah lama banget kita berdoa kepada Allah tapi belum juga dikabulkan. Salah apa ini? Salahnya cuma satu. Kenapa emang? Kita nggak ngerti firman Allah. Salahnya cuma itu. Kan di dalam firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Begitu Ustaz ya? Ya begitu ya. Iya. Dan apabila umatku berdoa, umatku bertanya tentang diriku, tentang aku, kata Allah, katakan Muhammad, fa inni qaribun, aku dekat. Aku dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan setiap permintaannya kepadaku. Tapi jangan lupa, hambaku juga itu falyastajibuli wal yu'minu bi. Kudu beriman kepadaku, kudu juga penuhi permintaanku. Falyastajibuli. Penuhin permintaan Allah, turutin permintaan Allah, turutin perintah Allah, wal yu'minu bi, dan percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syarat. Kalau mau berdoa, yang pertama lakukan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan dulu apa yang dilarang oleh Allah. Baru ud'uni astajib lakum. Kalau kita sudah dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita iman kepada Allah, baru ayat ini berlaku. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, maka doamu akan aku kabulkan. Jadi syaratnya kudu falyastajibuli dulu. Jadi ayat ud'uni astajib lakum itu ayat khusus dari Allah buat orang-orang tertentu. Artinya buat orang-orang yang dicintai oleh Allah baru berlaku ayat ini.
Dicintai dulu oleh Allah, baru permintaan orang yang dicintai oleh Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, dengerin. Saya mau kasih kias dah biar ibu bapak bisa memahami. Begini. Waktu bujangan dulu saya punya kekasih. Kita punya kekasih namanya pacar. Ya kan, Pak? Waktu bujangan dulu kita namanya pacar. Ketika kita, ayo cepat kasih minumnya. Ini jangan sampai salah paham. Iya, sambil ngaji, sambil konsentrasi ngambil minuman. Itu santri dulu Pak sampai digebugin orang sekampung Pak, santri. Gara-gara nggak konsentrasi lagi ngaji. Lah iya, kata gurunya, saudara-saudara, yang paling baik itu adalah nyolong, yang paling baik itu adalah nyolong salam. Karena ini santri ngajinya kurang konsentrasi, jadi pendengarannya ngawur. Dia pikir nyolong yang paling baik ini adalah nyolong ayam. Padahal kata guru mah nyolong salam. Begitu dia selesai mondok, pulang ke kampung, habis ayam di kampungnya, habis dicolongin satu persatu, habis ketangkep, digebugin masa. Enggak, saya mah nyolong ayam juga kata guru saya. Sebab kata guru nyolong yang paling bagus bukan nyolong kebo, nyolong ayam. Kan ditanyain sama gurunya, emang bener ngajarin begitu? Enggak, lagi ngaji tidur. Saya mah nyolong yang paling bagus adalah nyolong salam, bukan nyolong ayam. Artinya ada orang salamlikum di rumah tetangga kita, tujuannya ke rumah tetangga, tapi kita dengar, kita jawab waalaikumsalam. Padahal mas tujuan salamnya ke tetangga kita, tapi kita dengar lalu kita jawab waalaikumsalam. Itu namanya nyolong salam. Iya, santri dia bilang nyolong ayam. Iya. Jangan sampai salah, jangan sampai salah. Kita punya kekasih. Oh iya, pacar waktu bujangan. Kebetulan kerja baru habis gajian. Ditambah waktu itu sedang mendekati hari raya. Sebagai cowok kan gagah. Ngajak ke mall. Neng, nanti AA tunggu ya, kan begitu. AA tunggu di mall Ramayana jam 10 siang. Dia ngomong sama pacarnya, janjian. Pacarnya ceweknya berangkat ke mall, berangkat ke apa tadi saya sebut, Ramayana, ngajak temen sampai 4 orang. Tuh ngajak temen. Begitu ketemu dengan kita, pacar kita dengan 4 orang, kita ngomong, Neng, silahkan, Neng mau minta apa? Mau minta sepatu, mau minta sandal, mau minta baju, mau minta mukena, mau minta tas, abang siap membelikan apa yang Neng pinta. Didengar oleh teman pacar kita yang 4 orang itu, dia nunjuk. Padahal mah cuman teman pacar kita. Bang, saya mah sepatu aja. Katanya yang satu lagi, bang, saya mah sandal aja. Kira-kira kita beliin nggak itu? Lah kagak lah, kita kagak cinta. Kita nggak bakal belikan itu karena apa? Kita nggak cinta sama dia. Sementara yang kita tawarkan adalah orang yang kita cinta. Nih Allah nawarkan itu, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaanmu kepada orang yang dicintai oleh Allah. Karena pacar kita juga demen sama kita, ya, karena pacar kita juga demen nih sama kita nih, apa jawaban dia? Enggak, aye mah enggak perlu sepatu, aye enggak perlu sendal, aye enggak perlu baju, aye enggak perlu tas. Yang aye perlukan dari AA adalah cinta dan kasih sayang AA kepada saya. Itu kata perempuan tuh pacar kita. Begitu juga orang kalau udah dicintai oleh Allah. Biasanya para wali Allah. Ditawarkan mau minta apa aku berikan, mau minta apa aku berikan. Apa kata orang yang dicintai oleh Allah? Biarkan saya hidup dengan gubuk yang indah ini.
Biarkan saya hidup dengan pakaian yang compang-camping ini. Saya nggak butuh dunia. Saya nggak butuh rumah. Saya nggak butuh bangunan. Saya nggak butuh pakaian. Yang aku butuhkan, kata dia, hanya ridhomu, ya Allah. Berapa banyak orang yang ibadahnya cakep, hidupnya dalam kesederhanaan. Bahkan boleh dianggap menurut pandangan mata kita susah. Ini kan persis seperti yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad menurut ukuran mata manusia adalah orang yang hidupnya miskin. Rumahnya kecil saja. Kan kalau buat orang-orang yang pernah ke Masjid Nabawi, di samping Raudhah itu ada namanya tempat makam Nabi. Makam Nabi itu ditempatkan di kamar Nabi, Hujratul Rasul, di kamar Nabi, yang sekaligus menjadi juga rumah bersama dengan Siti Aisyah. Berapa luas rumahnya? 40 kali 30? Enggak. Atau 12 kali 10? Orang kata enggak. Berapa luas rumahnya? Cuman 4 kali 7 meter. Rumah Nabi masih hebatan rumah ibu, apalagi rumah Pak Imam. Iya, hidupnya sangat sederhana. Perutnya sering tidak terisi oleh makanan. Bahkan Siti Aisyah, lupa saya kalau lupa nggak ingat. Iya, Siti Khadijah sebagai istri pertama Rasul dulu ketika tahun 571 Masehi, Siti Khadijah adalah orang terkaya di kota Mekah. Andaikan harta orang Mekah dikumpulin pada saat itu, 2/3 adalah milik Siti Khadijah bersama-sama dengan Rasul. Begitu tahun 600-an, 610, Khadijah hartanya mulai habis, sedikit sampai 620-an. Siti Aisyah cuma tinggal punya baju satu. Siti Khadijah cuma tinggal punya baju satu, punya gamis satu. Bu, Siti Khadijah di tahun 620-an Masehi cuman menyisakan baju gamis 1 buah. Yang itu pun dalam riwayat diceritakan tidak kurang dari 86 tambalan. Ya susah dah bandingin Nabi mah susah. Ketika itu Allah nawarin, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kata Allah. Hai Muhammad, aku akan berikan apa saja, yang penting hati kamu senang. Karena Nabi sudah cinta kepada kita nih umatnya, udah sayang sama kita umatnya, ditukar. Ya Allah, apapun yang engkau berikan tidak akan pernah bisa menyenangkan hatiku. Kau angkat aku jadi raja di raja, tidak membahagiakan hatiku. Kau berikan aku emas sebesar gunung Uhud, itu juga tidak sanggup membahagiakan hatiku. Kau berikan kepadaku wanita-wanita cantik, itu juga tidak sanggup membahagiakan hatiku. Selagi aku lihat ada satu saja umatku yang masuk ke dalam neraka. Ditukar kebahagiaan dunia Nabi dengan kesenangan kita umatnya. Kan begitu. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, kayak wali-wali Allah, gampang dikabul doanya. Bahkan ditawarin oleh Allah, mau minta apa, aku akan berikan. Jadi tugas kita untuk merubah takdir ini dengan berdoa. Dan doa kita hanya bisa dikabul kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita bagaimana berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu
Dengan kata lain, jadilah engkau orang yang bertakwa, niscaya permintaanmu semua akan dikabulkan. Cukup sekian, kalau ada yang ditanyain silakan, tapi saya mengharap jangan pakai nanya udah. Iya, soalnya saya nanti jam 6 harus sudah berangkat ke Bogor. Alhamdulillah, saya nomor ganti pada Ustaz kita yang telah